Halo semuanya, selamat datang di channel Setelah Tanda Tanya. Hari ini, kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah mitos besar yang sering banget bikin kita merasa bersalah soal produktivitas. Headline kita hari ini sangat jelas. Kita akan membongkar mitos manajemen waktu karena percaya deh, prokrastinasi itu sama sekali bukan masalah kurangnya waktu. Coba deh jujur, pernah nggak sih kalian mikir kenapa ya kita tuh sering banget ngehindarin tugas penting, padahal kita tahu persis kapan deadline-nya? Kalender udah ada, to-do list udah disusun rapi banget, tapi ujung-ujungnya, kalian malah asik scrolling TikTok atau Instagram berjam-jam. Kita semua pasti pernah ngerasain rasa bersalah yang lumayan ngeselin itu. Tapi tenang, kalian gak sendirian kok. Perilaku yang kayaknya nggak masuk akal ini tuh sebenarnya sangat manusiawi. Dan kita bakal bahas penjelasan ilmiah di baliknya. Nah, ini yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari mitos manajemen waktu, ngulik biologi otak kita, alias amigdala, efek jebakan digital Vegas, data lokal soal Gen Z, sampai 8 langkah jitu buat ngatasinya. Yuk, langsung aja! Oke, kita mulai dengan matahin paradigma lama di bagian pertama. Bukan masalah manajemen waktu. Gini ya, selama bertahun-tahun kita tuh kayak dihantui sama mitos kalau suka nunda-nunda pekerjaan itu artinya kita pemalas. Atau manajemen waktu kita tuh hancur lebur. Itu yang bikin kita terus-terusan ngerasa bersalah. Padahal faktanya nggak gitu. Penelitian membuktikan kalau prokrastinasi itu sebenarnya adalah kesenjangan antara niat dan tindakan yang murni berakar dari disregulasi emosi. Jadi coba deh pinggirin dulu buku agenda kalian dan tarik napas lega. Masalah utamanya bukan jadwal kalian yang berantakan, tapi emosi yang belum terkelola dengan baik waktu kalian mau mulai ngerjain sesuatu. Ada satu pakar namanya Tim Pychyl yang merangkum ini dengan sangat pas. Dia bilang, ini semua tentang perasaan kita. Prokrastinasi itu adalah misregulasi emosi. Kita mikir kalau dengan menunda, kita bakal merasa lebih baik. Maksudnya tuh, kita ngehindarin tugas bukan karena kita nggak tahu apa yang harus dikerjain. Sama sekali bukan. Kita ngehindar karena kita mau lari dari perasaan nggak nyaman atau stres yang muncul pas ngerjain tugas itu. Nah, sekarang mari kita lihat gimana ini nyambung sama biologi tubuh kita di bagian kedua, akar emosional dan amigdala. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Coba kita kenalan sama yang namanya siklus stres amigdala. Amigdala ini ibarat pusat deteksi ancaman atau alarm kuno di otak kita. Pas kalian ketemu tugas yang susah, katakanlah nulis laporan atau skripsi yang ribet, amigdala langsung mendeteksinya sebagai ancaman. Secara biologis, otak kalian bakal teriak, wah bahaya nih, bikin stres, buruan kabur. Dan pas kalian nurutin dorongan itu, kalian bakal langsung rasa lega. Tapi disitulah masalahnya. Itu menciptakan sebuah siklus kepuasan yang nipu banget. Kalian merasa lebih baik secara instan, padahal tugasnya makin numpuk. Kondisi biologis tadi aja udah bikin repot kan? Tapi tunggu dulu, dunia modern malah makin memperparah ini di bagian ketiga. Jebakan digital, efek Vegas. Kalian pernah dengar konsep penguatan rasio variabel? Ini tuh trik psikologis canggih yang bikin media sosial jadi super adiktif, makanya sering disebut efek Vegas. Algoritma sosmed didesain buat ngasih kita imbalan, kayak video lucu, jumlah likes, atau gosip terbaru, tapi di waktu yang nggak bisa ditebak. Kita tuh bener-bener dibikin kayak seseorang yang lagi duduk main mesin slot di Las Vegas. Kita terus narik tuas digital dengan scrolling tanpa henti, karena kita ngarep bakal ada ledakan dopamin besar di usapan layar berikutnya. Secara brilian, ruang digital ngebajak otak kita lewat 4 cara. Pertama, ada yang namanya fragmentasi perhatian. Kebiasaan kita gonta-ganti tab atau aplikasi itu bikin otak kerja terlalu keras sampai akhirnya kita capek sendiri. Terus ada dopamine scrolling yang bikin lingkaran setan gratifikasi instan yang susah banget diputus. Belum lagi urusan FOMO alias takut ketinggalan update yang bikin kita ngecek HP terus-terusan secara obsesif. Dan puncaknya adalah informasi berlebih yang ngebombardir otak kita dengan data masif. Ujung-ujungnya, otak jadi burnout dan kita makin gak bisa nentuin mana tugas yang harus diprioritaskan. Nah, sekarang mari kita bawa bahasannya lebih dekat ke keseharian kita di bagian keempat, Gen Z dan dukungan sosial. Ada riset menarik nih yang fokus ke mahasiswa Gen Z, khususnya di wilayah Jabodetabek. Coba bayangin keseharian mereka. Tiap hari harus bergelut sama macet yang ampun-ampunan, polusi, hiruk-pikuk kota, dan ditambah lagi tekanan tugas kampus yang gila-gilaan. Kombinasi maut antara stres perkotaan dan akademik ini jadi pemicu kuat buat nunda-nunda kerjaan. Tapi ada kabar baiknya. Data nemuin kalau mahasiswa yang punya kontrol diri yang bagus punya semacam pelindung kuat yang nahan mereka dari godaan prokrastinasi.
Terus pertanyaannya, gimana cara ngebangun pelindung ini? Sebuah studi yang melibatkan lebih dari 200 mahasiswa S1 Gen Z di Indonesia ngebuktiin satu hal penting. Dukungan sosial itu ngaruh banget buat nurunin prokrastinasi akademik. Support dari orang-orang terdekat, entah itu keluarga yang ngasih semangat, circle pertemanan yang solid, atau dosen yang suportif, itu krusial banget loh. Semakin besar dukungan sosial yang kalian punya, semakin kecil kemungkinan kalian buat nunda-nunda. Intinya, kalian tuh bener-bener gak harus ngadepin stres ini sendirian. Dengan semua pengetahuan tentang amigdala, algoritma jebakan, dan dukungan sosial, terus kita harus ngapain? Ini dia bagian kelima, 8 langkah atasi prokrastinasi. Berdasarkan literatur, ada 8 cara praktis yang bisa langsung kalian coba. 4 yang pertama nih. Nomor 1, stop ngejudge diri sendiri kalau butuh bantuan. Kalau bingung, tanya aja, nggak usah takut dihakimi. Nomor 2, ingat, amigdala kita tuh takut sama hal-hal besar. Jadi akalin otak kalian dengan fokus ke satu langkah kecil aja, misalnya sekedar buka laptop dulu deh. Nomor 3, pakai timer. Kasih batasan waktu istirahat yang tegas, biar ngecek sosmed 5 menit nggak berubah jadi bablas 3 jam. Dan nomor 4, retas sistem dopamin kalian sendiri. Kasih reward ke diri kalian, kayak jajan favorit. Tapi ingat, cuma boleh dikasih setelah tugasnya kelar. Lanjut ke langkah kelima, kalian harus kenal ritme tubuh kalian sendiri. Jadwalin tugas yang paling susah pas energi dan fokus kalian lagi ada di puncak. Keenam, ubah cara kalian merespons pikiran negatif. Pikiran buruk pas kita gagal itu kayak kereta yang remnya blong. Kalian harus ngerem itu dengan cara memaafkan diri sendiri biar bisa move on. Ketujuh, konsisten. Belajar dicicil tiap hari itu jauh lebih mending daripada numpuk tugas terus ujung-ujungnya sistem SKS yang merusak badan. Dan yang terakhir, langkah ke-8, jangan pernah nunggu sampai kalian ngemut atau ngerasa siap buat mulai. Anggap aja kayak ngebuang sampah atau bayar pajak. Suka nggak suka, ini tanggung jawab yang harus dikerjain. Nah, setelah kita ngebedah semua fakta, data, dan rahasia otak kita, saya mau ngasih satu pertanyaan reflektif buat kalian. Coba tanyain ke diri kalian sendiri detik ini juga. Emosi tidak nyaman apa sih yang sebenarnya lagi kalian hindari saat ini? Dengan terus asyik menyimak pembahasan kita, gunakan jawaban kalian buat ngelawan amigdala dan kembalilah ke tugas yang memang seharusnya kalian selesaikan sekarang. Terima kasih banyak udah mampir dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.